Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Takalar dari SMP Negeri 4 Takalar. Hari ini saya tidak sendiri, kali ini saya bersama Ibu Andayani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik Ibu, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi dalam rangka kegiatan supervisi di kelas nanti. Nah, bagaimana Ibu dengan tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Baik, untuk tujuan pembelajaran ini itu ada 3 yang hendak dicapai. Yang pertama adalah peserta didik ini mampu mengetahui siapa-siapa saja tokoh perumus dasar negara. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui apa isi dasar negara yang diusulkan oleh setiap tokoh. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana peserta didik mampu untuk menerapkan dasar negara di kehidupan sehari-harinya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai ya pada materi tokoh-tokoh perumus dasar negara. Baik, kemudian yang kedua Ibu yang ingin saya tanyakan tentang area pengembangan. Baik, untuk area pengembangannya itu ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk di pengetahuan sendiri ini saya berharap Ibu peserta didik itu bisa mengetahui siapa saja sih tokoh yang merumuskan dasar negara kita ini. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan ini saya berharap peserta didik ini mampu untuk menerapkan dasar negara di kehidupan sehari-harinya. Jadi ada 2 area pengembangan ya Bu, di pengetahuan dan keterampilan. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkan. Kemudian pertanyaan ketiga Ibu tentang strategi pembelajaran apa yang hendak Ibu gunakan pada pertemuan ini. Baik, untuk strategi pembelajaran sendiri Ibu, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian saya juga akan menggunakan model pembelajaran PBL ya, berbasis masalah. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan metode diskusi diselingi dengan tanya jawab. Selanjutnya Ibu tentang media. Jadi Ibu dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan media. Baik, untuk pembelajaran kali ini Bu, saya sudah menyiapkan media berupa puzzle Ibu. Jadi di mana itu puzzle-nya saya akan bagikan di setiap kelompok. Kemudian setiap kelompok akan menyusun puzzle itu, lalu menebak siapa tokoh yang ada di puzzle tersebut. Jadi untuk medianya Ibu di sini akan menggunakan media fasil ya, mencocokkan gambar. Ya. Kemudian yang terakhir Ibu, rencana kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Untuk pembelajaran ini rencananya saya akan menggunakan hari Rabu ya, karena kebetulan Rabu depan itu saya punya jam di kelas 7B di jam pertama sampai ketiga Bu. Oh, jadi rencananya Ibu akan melaksanakan pada hari Rabu minggu depan di kelas 7B pada jam pertama sampai jam ketiga. Baik Ibu, kita akan bertemu kembali dalam rangka supervisi kelas di kelas 7B. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silakan saya dulu. Seluruhnya duduk siap, gerak, baca doa belajar. Doakan temannya ya supaya lekas sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, untuk lebih menambahkan rasa nasionalisme kita, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib menyanyikan terlebih dahulu. Apa lagunya lagi nanti? Oke, semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama ya.
kita masuk ke materi perumusan dasar negara. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, ini gambar apa? Rumah. Ada gambar rumah ya? Kalau rumah itu ada fondasinya atau tidak? Ada. Bagaimana kira-kira jadinya kalau rumah tanpa fondasi? Roboh ya? Roboh. Atau bagaimana kalau rumah cuma dipakaikan batu bata? Nah, hancur, gampang roboh ya. Jadi rumah itu ibaratnya negara kita. Jadi negara tanpa fondasi atau dasar itu sama juga bahwa negara juga akan roboh, akan hancur, akan kacau. Makanya para perumus dasar negara itu mulai merumuskan dasar negara. Negara harus ada dasar negaranya, tidak boleh tidak. Ya, jadi sudah diibaratkannya dengan rumah bahwa rumah tanpa fondasi akan roboh. Jadi begitu pula dengan negara. Negara tanpa dasar negara juga akan hancur. Oke. Jadi katanya Ketua BPUPKI atau Dr. KRC Rajiman Diningrat seperti yang dikatakan pada Zul tadi dalam sidang BPUPKI yang pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 pada pidato awalnya itu beliau mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan adanya suatu dasar negara. Jadi harus ada dasar negara. Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno, beliau menyatakan rumusan dasar negara itu pada tanggal 1 Juni 1945. Ini ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara ini. Jadi bukan Insinyur Soekarno saja, tidak. Ada 3 tokoh yang merumuskan itu. Sebelum kita akhirnya pakai Pancasila sebagai dasar negara. Awalnya Pancasila itu tidak disebut dengan Pancasila, akan tetapi disebut dengan Pancabrama. Ini usulan dari Soekarno, katanya kita pakai nama dasar negara kita adalah Pancasila. Oke, buka dulu buku cetaknya, nak. Tolong dulu satu orang bacakan itu. Buka buku cetak di halaman 9. Reski Ramadhani. Reski Ramadhani. Silakan baca. Halaman 9 itu. Setelah rapat Yang lain dengar ya. rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak?
dari UPT SMP Negeri 4 Takalar. Kali ini saya masih bersama Ibu Andayani untuk melakukan pasca observasi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Baik Ibu, di percakapan pasca observasi pada kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Oke, untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Baik, kalau ditanyakan perasaannya Bu, namanya juga kita sedang dinilai, dilihat sama orang pada saat mengajar, tentu saja ada perasaan tegangnya Bu. Tapi alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian yang kedua Ibu, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang hendak Ibu capai, kemudian langkah-langkah, tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang Ibu sudah lakukan di kelas? Baik, untuk tahapannya sendiri Bu, itu saya telah melaksanakan, yang pertama saya telah membuat EPP, tentu saja. Kemudian yang kedua saya telah melaksanakan pembelajaran di kelas. Adapun area pengembangan yang hendak dicapainya itu yang pertama adalah area pengembangan pengetahuan, di mana saya berharap peserta didik itu bisa tahu siapa-siapa saja perumus dasar negara. Kemudian yang kedua di area pengembangan keterampilan, di mana saya berharap itu peserta didik bisa menerapkan dasar negara di kehidupan sehari-harinya Bu. Jadi tadi Ibu telah menyebutkan area-area pengembangan yang Ibu harapkan sudah tercapai. Jadi sejauh mana area pengembangan yang Ibu terapkan itu? Apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana Ibu? Jadi untuk area pengembangannya Bu, alhamdulillah menurut saya itu sudah berjalan dengan baik. Meskipun Bu, memang masih ada kekurangannya Bu. Ya, tadi Ibu mengatakan terdapat kekurangan dalam area pengembangan Ibu. Apakah kekurangan-kekurangan yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran? Baik. Jadi pada saat proses pembelajaran mungkin hampir semua guru mengalaminya Bu, di mana itu ada kendala. Salah satunya adalah banyaknya peserta didik yang masih kurang aktif dalam kelompoknya. Jadi mereka ada yang cenderung bermain, ada yang malah satu orang saja yang mengerjakan. Padahal yang namanya kerja kelompok ya bekerja bersama ya Bu. Iya. Bisa Ibu jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi menurut saya hal ini bisa terjadi Bu, mungkin karena pembagian kelompok Ibu yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya peserta didik Bu. Rencananya kedepannya Ibu untuk melakukan atau untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi tadi itu apa? Baik, jadi saya telah menyusun sebuah rencana di mana saya akan melakukan pembagian kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya Bu. Jadi saya akan membagi kelompok berdasarkan auditorinya atau visualnya ataupun kinestetiknya Bu. Oke. Jadi kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu jelaskan tadi? Untuk waktunya itu belum saya pastikan kapan ya Bu, tapi insya Allah saya akan laksanakan secepatnya Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu ya, namanya juga manusia, insya Allah ini akan menjadi pelajaran kita ke depan untuk lebih baik. Mudah-mudahan pembelajaran Ibu bisa terrealisasi dan demi anak didik kita dan demi kita bersama, mudah-mudahan pembelajaran kita bisa lebih baik lagi. Amin. Mungkin untuk hari ini Ibu cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.